Gadis itu menunjukkan penilaian yang layak untuk seorang siswa Akademi Shrek. Ketika serangan awalnya gagal, dia segera beralih ke gaya bertarung yang lebih konservatif. Alih-alih ingin sekali meraih kemenangan, dia perlahan-lahan mengalahkan Tang Wulin dalam pertempuran gesekan. Dia mirip citah yang mengintai mangsanya, dengan sabar menunggu waktu terbaik untuk mengakhiri semuanya dengan satu serangan. Meskipun kedua petarung hanya menggunakan skill jiwa pertama mereka, bentrokan konstan dengan cepat menggerogoti kekuatan jiwa mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa rumput Blue Silver Tang Wulin hanya perlu menutupi area yang jauh lebih kecil, selimut dingin terus melemahkan kekuatannya. Bahkan dengan gila-gilaan beredar metode surga misterius tidak dapat menutupi kekurangannya dalam kekuatan jiwa, dan kesenjangan antara keduanya segera memunculkan kepalanya yang buruk. Kisaran pertahanan Blue Silver Grace-nya semakin kecil, dan serangan gadis itu perlahan mendorongnya kembali. Lapisan es menutupi untaian rumput sementara es tumbuh dari tanah. Terlepas dari bagaimana seseorang melihatnya, dia dipaksa ke sudut. Situasi berlanjut seperti ini sampai persyaratan untuk mendapatkan 6 poin terpenuhi. Tang Wulin bertahan selama 10 menit penuh. Saat jam terus berdetak, gadis itu semakin heran. Dia tidak pernah mengira lawannya akan begitu merepotkan untuk dihadapi. Seperti perahu kecil, dia dengan gigih menahan gelombang demi gelombang serangannya, tidak menyerah bahkan sekalipun. Ketahanan seperti itu membuatnya pusing. Namun, dia tidak berani menyerang dengan gegabah karena lawannya adalah master jiwa tipe kontrol. Jika dia memiliki trik di lengan bajunya, meja akan langsung berubah. Jadi dia hanya memilih untuk melibatkannya dalam pertempuran gesekan ini. Membiarkan lawannya mendapatkan skor kelulusan akan baik-baik saja karena itu berarti dia tidak akan mendapatkan hadiah. Namun, jika dia dikalahkan, poin gadis itu akan berkurang. Detik perlahan menjadi menit seiring berjalannya waktu. Kekuatan di balik serangan setiap petarung mulai berkurang, tanda yang jelas bahwa mereka mendekati batas kekuatan jiwa mereka. Salju di udara telah menipis pada titik ini, dan sosok gadis itu bisa dilihat. Di sisi lain, rumput Blue Silver Tang Wulin tidak lagi meronta-ronta sekeras sebelumnya, kilauan di sepanjang untaiannya jauh lebih redup. Tanpa peringatan, kepingan salju mendatanginya dengan kekuatan baru. Mata Tang Wulin berkedip saat dia tanpa sadar mundur 2 langkah, mendesak rumput Blue Silvernya untuk mencambuk salju. Gadis itu bergerak pada saat bersamaan. Hanya 30% dari kekuatan jiwanya yang tersisa setelah kebuntuan panjang mereka. Mempertimbangkan kondisinya sendiri, dia yakin Tang Wulin seperti anak panah di ujung penerbangannya. Terlepas dari apa yang dia lakukan, dia tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk melanjutkan. Sudah waktunya bagi pemenang untuk diputuskan. Tersembunyi di tengah salju, gadis itu diam-diam mendekati Tang Wulin seperti macan tutul salju yang menampakkan taringnya sebelum menerkam. Salju menyerang rumput Blue Silver milik Tang Wulin, memakan sisa kekuatan jiwanya. Secara keseluruhan, dia hanya memiliki sekitar 40% dari kapasitas kekuatan jiwa yang dimiliki lawannya. Dia tidak akan bertahan selama ini tanpa metode misterius surga. Sosok putih meledak melalui penutup salju di depan Tang Wulin, menutupi dia dengan hujan es dan membuatnya dingin sampai ke tulang. Saat tubuhnya menjadi kaku karena dingin, tangan putih yang bercakar mengambil kesempatan untuk meraih bahunya. Dalam sekejap mata, 25 menit pertempuran telah berlalu di bawah pengawasan Shen Yi. Tang Wulin telah mendapatkan 9 poin pada saat ini, jadi tidak apa-apa jika dia kalah sekarang. Saya kira anak ini sama sekali tidak berbakat. Mengabaikan cincin jiwa emasnya, jiwa bela dirinya hanyalah rumput Blue Silver. Namun, dia tidak akan mendapatkan skor yang mendekati sempurna jika dia tidak bisa dengan tenang membuat strategi dan menjalankannya. Dia mungkin bukan jenius level puncak, tapi dia masih cukup berbakat. Namun, menurutnya, kekuatan Tang Wulin masih belum berhasil. Jika siswa nomor 10 tidak mendekati pertempuran dengan hati-hati, Shen Yi curiga bahwa pertandingan akan berakhir hanya dalam beberapa menit. Namun Tang Wulin sekarang benar-benar ditekan oleh seseorang yang bahkan bukan master jiwa tipe kontrol. Dengan tambahan kekuatan dan kecepatan gadis itu, Shen Yi tidak melihat cara baginya untuk membalikkan gelombang pertempuran. Meskipun telah sampai pada kesimpulannya sendiri, Shen Yi menemukan ketenangan dari sisa kelas 0 yang membingungkan. Tidak satu pun dari mereka yang menatap apa yang tampaknya akan menjadi kekalahan kapten mereka yang akan datang. Apakah anak-anak ini hanya berkepala dingin, atau... Letusan cahaya keemasan membuyarkan pikirannya. Saat tangan seputih salju menyentuh bahunya, Tang Wulin tersenyum. Ini tentang waktu.
Dua cincin jiwa ungu Tang Wulin menghilang dengan rumput blue silvernya, dan aura tirani dari esensi darah meledak dari tubuhnya untuk menggantikannya. Dia belum makan semua roti kukus itu tanpa hasil. Mereka telah memicu pemulihan total dari esensi darahnya. Auranya yang kuat segera menghilangkan hawa dingin di sekitarnya. Kekuatan jiwa surut dari nadinya, dan sebagai gantinya, kekuatan murni dan murni mengalir melalui. Gadis itu menamparkan bahu kanan Tang Wulin, tetapi terkejut mengetahui bahwa itu sekeras balok logam. Dia mundur karena benturan, tangan putihnya mati rasa. Saya hanya memiliki 30% dari kekuatan jiwa saya yang tersisa, jadi bukankah seharusnya dia memiliki lebih sedikit? Bukankah dia seorang master jiwa tipe kontrol? Namun dia menolak untuk menyerah. Sebagai murid Akademi Shrek, dia segera bereaksi terhadap kejadian yang tiba-tiba ini dan beralih dari mengincar hasil terbaik ke pengendalian kerusakan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk bergerak, bagaimanapun, sepasang mata ungu mulai terlihat. Rencananya untuk mundur dan membuat jarak di antara mereka langsung hancur saat dunia mulai berputar di sekelilingnya. Sebelum dia bisa melarikan diri, sebuah tangan emas besar melesat ke bahunya dengan cara yang sama dia mencoba menyerang Tang Wulin. Detik berikutnya, itu pindah ke lehernya dan menutup erat di sekitarnya, menekan karotidnya. Dengan kekuatan jiwanya tersegel dan aliran darahnya terputus, dia akhirnya menjadi lemas. Tak lama kemudian, salju menghilang dan cahaya keemasan menghilang, menyingkapkan pemandangan untuk dilihat semua orang. Tang Wulin memegang gadis itu dengan satu tangan, menjaganya agar tidak jatuh ke tanah. Dia pingsan. Dia benar-benar menang. Master jiwa dengan jiwa bela diri macan tutul unggul dalam menunggu waktu mereka. Namun dalam pertempuran kesabaran hari ini, siswa nomor 10 telah kalah. Xie menepuk keningnya dengan tangan. Kapten benar-benar semakin licik dan licik. Dia benar-benar menghabiskan 30 menit penuh untuk membujuknya ke dalam jebakannya. Pada akhirnya, gadis itu tidak pernah menyadari bahwa Kapten benar-benar ahli dalam hal kekerasan, bukan kendali. Petik 2. Kenyataannya, klaim Xie salah. Tang Wulin tidak menyukai taktik memutarbalikkan seperti itu. Dia lebih suka memusnahkan lawan-lawannya dengan cara yang cepat dan efisien. Namun, demi Su Xiaoyan, dia harus mengulur waktu. Dan lawannya adalah murid Akademi Shrek. Jika serangan habis-habisan gagal, dia akan menempatkan dirinya pada posisi yang buruk. Hasilnya telah diputuskan pada saat gadis itu memutuskan untuk menyerang Tang Wulin. Bahkan lebih dari kekuatan murni, Tang Wulin unggul dalam pertempuran jarak dekat. Keterampilannya dalam jarak dekat sangat mutlak. Bahkan, itu bahkan bisa menutupi kerugian cincin jiwa dan membuat orang dengan satu cincin lebih dari dia menangis. Tang Wulin, 10 poin. Mata Shen Yi membelalak tak percaya saat dia menyatakan hasilnya. Tidak hanya Tang Wulin yang menang, itu juga merupakan sebuah pukulan. Apakah dia menunggu ini sepanjang waktu? Meskipun Xie menggumamkan ini pelan, Shen Yi mendengarnya dengan jelas. Dia hanya seorang anak berusia 13 tahun. Bagaimana dia bisa begitu sabar? Ini hanya, tanpa diketahui Shen Yi, profesi kedua Tang Wulin adalah pandai besi yang kesepian. Sejak hari dia bertemu Mang Tian, temperamennya telah dibawa ke batu asah dan terus diasah hingga hari ini. Dia telah menempa sejak dia berusia 6 tahun. 7 tahun lebih dari cukup untuk selamanya mengubah kehidupan seseorang tanpa bakat, apalagi keajaiban pandai besi yang tiada taraf yaitu Tang Wulin. Siswa nomor 10 segera bangun, matanya langsung bergerak untuk menatap Tang Wulin dengan tidak percaya. Dia merenungkan pertandingan dan bagaimana dia kalah, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia telah merebut kemenangan dengan kekuatan jiwanya habis. Ada apa dengan tubuhnya? Dan apakah cahaya ungu di matanya itu? Dia pingsan di saat-saat terakhir pertempuran, dan salju menutupi pandangan orang lain, jadi tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Selanjutnya, kata Shen Yi, Xie dan siswa nomor 2, Si Ramping, memasuki arena pada saat bersamaan. Tang Wulin kembali ke teman-temannya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan saat dia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi menggunakan metode misterius surga. Lawannya sangat kuat dan telah sangat menekannya, menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Ada 2 ujian misterius yang tersisa, dan meskipun dia sudah memiliki 60 poin yang dibutuhkan untuk lulus ujian, dia masih membutuhkan kekuatan yang cukup untuk membantu rekan satu timnya meluluskannya. Prioritas utamanya adalah membuat seluruh tim memasuki Akademi Shrek. Demi dia, rekan satu timnya hampir kehilangan kesempatan untuk memasuki Akademi Suci ini.
Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, kesetiaan yang begitu dalam telah terukir di hatinya. Mulai, kedua kombatan itu langsung beraksi. Xie langsung menyerang lawannya. Sebagai master jiwa tipe agility terus-menerus, pertarungan jarak dekat adalah satu-satunya pilihannya. Siswa nomor 2 menyerbu ke arah Xie juga, matanya memiliki ketenangan yang menakutkan melebihi usianya. Kesenjangan antara keduanya dengan cepat menutup. Dalam hal kecepatan, Xie pasti pemenangnya. Belum ada yang melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka berdua menunggu pembukaan. Cincin jiwa mereka hanya muncul ketika jarak di antara mereka menyusut menjadi hanya 10 meter. Konfigurasi cincin jiwa mereka identik, 2 kuning dan 1 ungu. Namun, cara mereka bermanifestasi sangat berbeda. Sementara Xie sekarang memegang belati naga cahaya, lawannya mengalami transformasi yang mengerikan. Begitu cincin jiwa mereka muncul, tubuh ramping siswa nomor 2 membengkak dengan kekuatan, cincin jiwa ungunya berkedip dengan cahaya. Dia sudah menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahunnya. Petik 2. Tubuh siswa Akademi Shrek menggembung seperti balon, pakaiannya pecah-pecah dan hanya menyisakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan yang sangat elastis. Rambut coklat sekarang menutupi tubuhnya. Meskipun dia masih mempertahankan bentuk humanoid, dia jelas tidak terlihat seperti manusia lagi. Dengan tinggi 4 meter, dia menjulang di atas Xie dengan 2 tangan kekar yang menempel di bahu lebar. Tubuhnya seperti bergemuruh dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah melihat ini, Xie ingin berlari kembali ke Tang Wulin dan memberinya jempol besar atas sarannya. Kami benar-benar tidak bisa menilai siswa Akademi Shrek hanya dari penampilan. Jiwa bela diri orang ini pasti gorila raksasa. Bahkan mungkin, saat Xie merenungkan ini, lawannya selesai bertransformasi dan meluncurkan serangan. 2 lengan besar secara sembarangan menghantam tanah. Xie melompat ke udara sebagai tanggapan, mengacungkan belati naga cahaya untuk melepaskan pedang cahaya keemasan. Garis memotong dinding dan lantai arena, beriak dengan cahaya keemasan dan berfungsi untuk melawan gempa bumi. Gelombang kejut di bawah Xie membuatnya tercengang. Jika dia hanya 1 detik lebih lambat, dia akan segera kalah. Siswa nomor 2 bahkan tidak repot-repot menghindari pedang naga cahaya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan menghadapinya secara langsung, lalu menembak ke arah Xie, jelas tidak terpengaruh oleh serangan itu. Meskipun Xie adalah master jiwa tipe agility, lompatan lawannya jauh melampaui miliknya. Siswa nomor 2 tampak seperti monster saat dia melayang ke arah Xie, kedua tangannya terayun ke arah Xie dengan kekuatan gunung. Dia sangat kuat, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di udara. Xie terpecah menjadi 3 klon, masing-masing menendang 2 lainnya dan melaju ke 3 arah yang berbeda. Itu adalah permainan yang cerdik untuk berada di luar jangkauan siswa nomor 2 yang mengerikan. Ini, rasa syok memenuhi wajah para siswa Akademi Shrek. Tanpa diketahui Xie, mereka semua mengamati pertandingannya dengan penuh minat karena dia benar-benar memilih siswa nomor 2, yang terkuat dari 10 lawan yang diatur. Xie membelah menjadi 3 klon tidak tahap siswa nomor 2. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan dia melontarkan 3 pukulan cepat. Tekanan dari pukulannya membuat udara mendesis. Xie tertegun menemukan masing-masing dari 3 ledakan udara menuju masing-masing klonnya. Astaga, monster macam apa orang ini? Bagaimana bisa serangannya menjadi menakutkan? Namun, bahkan dalam situasi tak berdaya seperti itu, 3 klon berkilauan berlari di udara sekali lagi, nampaknya menendang dari udara tipis untuk menghindari serangan sehelai rambut. Jejak kejutan akhirnya melintas di mata lawannya. Dia baru saja menyaksikan cincin jiwa ketiga Xie menyala untuk kedua kalinya. Kedua belah pihak kembali ke tanah pada saat bersamaan. Mempertimbangkan apa yang terjadi sampai saat ini, jelas bahwa siswa nomor 2 berada di atas angin, tetapi itu bukanlah keuntungan yang luar biasa. Meskipun dia menggunakan skill jiwa ketiganya untuk segera mencoba menghancurkan bocah lincah itu, Xie berhasil melarikan diri dari rentetan ledakan udara. Dalam pertempuran, penyerang selalu kelelahan lebih cepat dari back. Karena peringkat mereka hampir sama, Xie berhasil mengambil keuntungan kecil dengan cara ini. Namun, itu semua hanya teori. Realitas pertempuran masih harus diuji. Xie sangat menyadari kekurangannya sendiri. Meskipun lawannya telah habis-habisan dengan skill jiwa ketiga mereka, dia telah melakukan hal yang sama. Tekanan luar biasa yang dipancarkan lawannya memaksanya untuk menggunakan klon naga cahaya untuk mendapatkan ruang bernapas, tetapi 3 pukulan yang mengikutinya telah memaksanya untuk mengeluarkan klon naga bayangan juga.
Tanggapan Xie memang cerdik, tetapi itu membuat dirinya sangat lelah, mungkin membuatnya sedikit lebih lelah daripada lawannya. Xie hanya bisa bersukacita karena dia memiliki metode surga misterius. Dengan kekuatan pemulihannya, dia yakin bahwa dia bisa bertahan lebih lama dari lawannya. Tanpa bergerak, siswa nomor 2 dengan sabar mengamati 3 klon Xie berlarian ke arah yang berbeda. Meskipun dia memiliki serangan jarak jauh yang kuat, masih mustahil baginya untuk menyerang dari 3 arah sekaligus. Jangkauan serangannya tidak bisa menutupi seluruh arena. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia secara alami memiliki banyak pengalaman bertempur, jadi dia memiliki firasat bahwa lawannya akan segera menyerang. Menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahun yang menghasilkan 3 klon harus menguras besar kekuatan jiwa Xie, yang membuatnya tidak punya pilihan lain. Dan firasat siswa nomor 2 itu benar. Begitu kaki Xie menyentuh tanah, dia menembak ke arah lawannya, dengan klon naga cahaya dan bayangan sekarang aktif, dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu. Lawannya adalah master jiwa tipe kekuatan yang juga memiliki opsi jarak jauh yang menakutkan, kedua sifat ini menempatkannya di liga miliknya sendiri. Tanpa klonnya, Xie akan merasa sulit untuk menahan serangan lawannya, tetapi dengan mereka keluar, kekuatan jiwanya dengan cepat habis. 3 klon yang terlihat, sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya, menyerang sosok soliter di tengah arena. Xie bergegas masuk, kali ini tanpa menggunakan Light Dragon Blade miliknya. Siswa nomor 2 hanya berdiri di sana, wajahnya yang suram dan sosok Titanic memberinya kesan gunung yang tak tergoyahkan. Saat cincin jiwa kedua Xie menyala, ketiga klon naga cahaya miliknya beraksi untuk melepaskan badai naga cahaya. Xie adalah master jiwa tipe agility, yang berarti dia memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi. Lawannya saat ini, bagaimanapun, memiliki kemampuan pertahanan yang sama mengesankannya, ke titik di mana dia bisa dengan mudah melepaskan pedang naga cahaya. Namun, Light Dragon Storm berada pada level yang sama sekali berbeda. Xie yakin serangan itu akan melukai lawannya selama mendarat. Siswa nomor 2 menanggapi serangan itu, gerakan lengan kekar itu terlalu familiar bagi Xie. Jika Tang Wulin tidak sedang bermeditasi, matanya pasti akan melebar. Siswa nomor 2 menggunakan seni rahasia Sekte Tang, pengendali bangau, menangkap naga. Xie merasakan aura meluas keluar dengan hebat dari posisi siswa nomor 2. Setelah benturan, klonnya terlempar dari Light Dragon Storm. Dia kemudian melihat lawannya membuat gerakan menekan dengan tangannya, cincin jiwa keduanya menyala saat dia melakukannya. Di sana udara di arena tiba-tiba berubah. Saat itu mulai bergemuruh seperti guntur, 3 klon naga cahaya Xie dan 3 klon naga bayangannya dikirim terbang mundur. Raungan gemuruh membangunkan Tang Wulin dari meditasinya. Dia membuka matanya, hanya untuk melihat klon Xie dikirim terbang, dan kemudian berkumpul di udara untuk berubah menjadi satu. Siswa nomor 2 menginjak tanah, meluncurkan dirinya ke udara seperti peluru artileri. Cincin jiwa pertamanya menyala dan dia melayangkan pukulan. Gelombang kejut menyebar keluar. Kali ini, Xie tidak dalam posisi untuk menggunakan klonnya untuk menghindar. Penggunaan berulang dari keterampilan jiwanya telah membuat kekuatan jiwa dan pikirannya dalam kekacauan, belum lagi kerusakan yang dia terima karena dikirim terbang. Sebuah lampu hijau menyala, menyeret Xie ke tanah dan keluar dari jalur gelombang kejut. Siswa nomor 2 menghentikan kemajuannya. Dia membungkuk kepada Shen Yi dan kembali ke sisi sesama siswa Akademi Shrek. Pertandingan telah usai. Itu adalah kekalahan Xie. Dari awal hingga akhir, baru 5 menit berlalu. Xie ditekan sepanjang waktu, dan tanpa campur tangan Shen Yi yang tepat waktu, dia bahkan akan terluka parah. Inilah kekuatan seorang siswa Akademi Shrek. Dalam menghadapi kekuatan sejati, jiwa bela diri kembar atau kompatibilitas tipe master jiwa tidak ada artinya. Tang Wulin tercengang. Bagaimana jika aku yang memilihnya? Apakah saya bisa bertahan selama itu? Bisakah saya mengalahkannya? Dia tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Dia tidak bisa memahami kedalaman kekuatan siswa nomor 2. Siswa nomor 2 sudah kembali ke bentuk aslinya, pakaiannya sudah kembali pas di sekitar sosok langsingnya pada saat dia mencapai teman sekelasnya. Tang Wulin menelan ludah. Orang ini sangat kuat. Kekalahan Xie tidak memalukan. Dia mampu menampilkan kekuatan penuhnya, tetapi lawannya benar-benar luar biasa. Xie kembali ke rekan satu timnya dengan bahu terangkat rendah. Tidak hanya dia menerima 3 poin yang sangat sedikit pada percobaan ini, dia juga akan memiliki lebih banyak poin yang dikurangi pada akhirnya karena gagal dalam percobaan.
Akademi Shrek tidak peduli seberapa kuat lawannya sejak dia memilih lawannya sendiri. Tang Wulin menatapnya dengan serius. Kenapa kamu tidak terus melarikan diri darinya? Kamu tahu seberapa kuat dia. Petik 2. Xie tertawa getir. Klonku menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa, tapi tanpa mereka, aku tidak punya cara untuk menahan serangan jarak jauhnya. Saya tidak pernah memiliki kesempatan di arena kecil ini. Jika arena lebih besar, maka saya mungkin punya kesempatan. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Kamu, renungkan pertempuran Anda. Ya, klon Anda memang menggunakan banyak kekuatan jiwa, tetapi apakah Anda lupa? Lawanmu hanya sekuat itu karena dia juga menggunakan skill jiwa 1000 tahunnya. Bagaimana tingkat konsumsinya bisa lebih rendah dari Anda? Anda memiliki jiwa bela diri kembar dan metode surga misterius. Konsumsi kekuatan jiwa adalah hal terakhir yang harus Anda hilangkan. Mengapa Anda tidak bisa bertahan setidaknya 10 menit? Tidak mungkin serangannya bisa menutupi seluruh arena. Anda memiliki 3 klon, jadi jika Anda mengirimnya ke arah yang berbeda, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Anda hanya perlu mengontrol jarak antara Anda dan klon Anda. Alih-alih bertindak lebih dulu, Anda seharusnya bertempur dalam pertempuran gesekan. Mungkin dibutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk mempertahankan klon Anda semakin jauh dari satu sama lain, tapi itu masih lebih baik daripada dikalahkan dalam satu pukulan. Apakah ada yang ingin Anda katakan untuk diri Anda sendiri? Petik 2. Setelah mendengarkan ceramah Tang Wulin, Xie menamparkan pahanya. Kamu benar. Aku tidak percaya aku lupa pria itu juga menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahunnya. Akhir-akhir ini aku telah melawan terlalu banyak makhluk jiwa jadi aku bahkan memperlakukannya seperti makhluk jiwa. Petik 2. Suara Xie terdengar sampai ke ujung ruangan. Setelah baru saja selesai mengenakan kembali jaketnya, siswa nomor 2 menjadi kaku sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk cemberut pada Xie. Merasakan tatapan lawannya, Xie berbalik menghadapinya. Ekspresinya angkuh, seolah menyatakan dia akan menang saat mereka bertarung lagi. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Dia telah menunjukkan kesalahan Xie tidak hanya untuk membantunya, tetapi juga untuk meningkatkan semangatnya. Bukankah orang ini terlalu tangguh? Dia semua tertekan beberapa menit yang lalu. Ketika mereka selesai berbicara, Gu Yue sudah memasuki arena. Dia memandang siswa nomor 2, cahaya aneh berkedip di matanya. Lawannya memasuki arena. Itu adalah siswa nomor 1. Siswa ini luar biasa di luar keyakinan, praktis tidak dapat dibedakan dari sembarang orang yang ditemukan di jalan. Dia dengan tenang berjalan untuk berdiri di seberang Gu Yue. Mulai. Dengan deklarasi Shen Yi, pertandingan ketiga dimulai. Ini adalah pertandingan penting bagi Gu Yue. Jika dia mendapat nilai buruk, pada dasarnya berarti dia tidak akan lulus ujian. Menang adalah satu-satunya pilihannya. Cincin jiwa naik di bawah keduanya, tetapi yang mengejutkan semua orang, 3 cincin jiwa siswa nomor 1 semuanya berwarna ungu. Dia memiliki cincin jiwa 3000 tahun. Siswa nomor 2 sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 1 ungu. Gu Yue hanya bisa mulai menebak seberapa kuat lawannya sendiri. Umumnya, hanya master jiwa tipe jangkauan yang akan segera melepaskan cincin jiwa mereka saat pertempuran dimulai. Dari tindakan kedua belah pihak, jelas ini akan menjadi pertarungan jarak jauh. Pada kenyataannya, itu benar-benar terjadi seperti ini. Pada kenyataannya, itu benar-benar terjadi seperti ini. Mata siswa nomor 1 bersinar saat cincin jiwa pertamanya menyala. Dia menembakkan tangannya ke udara, sebuah bola ilusi cahaya muncul di dekat telapak tangannya. Untaian cahaya biru, hijau, dan putih menari di sekitar jarinya. Dia melafalkan beberapa ayat dan tonjolan mencakar jalan keluar dari bidang awal. Begitu mencapai tanah, itu berubah menjadi anjing ilusi yang sangat besar. Tubuh anjing itu dinyalakan dalam karangan bunga api, dan saat warna kuning dan jingga itu semakin terang dan lebih bergolak, bentuknya mulai menyerupai singa. Meski lebih kecil dari monster jiwa tipe singa, itu masih tampak mendominasi. Mastif singa. Apakah ini keterampilan jiwa atau jiwa roh? Tang Wulin kagum. Mungkinkah itu jiwa bela diri tipe pemanggil? Tapi mastif singa ini tidak terlihat seperti sesuatu yang seharusnya bisa dipanggil oleh penatua jiwa. Singa mastif meraung ke langit, udara bergetar karena pernyataan kekuatannya. Tatapannya mendarat di Gu Yue, niat membunuh hampir nyata. Mewujudkan. Siswa nomor 1 menusuk binatang itu dengan jarinya, mengalirkan sinar cahaya ke dalam bentuknya. Dalam sekejap, tubuh singa mastif menjadi lebih korporeal. Singa kecil, pergi.
Siswa nomor 1 mati karena kekalahan Gu Yue. Seperti kilatan petir, singa mastif menerkamnya. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu, jadi itu berarti dia hanya memiliki 1 jiwa roh. Karena makhluk yang dipanggil memiliki nama, mungkinkah itu jiwa rohnya? Belum pernah sebelumnya Tang Wulin menyaksikan seseorang menggunakan jiwa roh mereka sebagai sarana utama pertempuran. Tapi tidak ada yang terlalu aneh di Akademi Shrek. Itu bukan seolah-olah Gu Yue berdiri memutar-mutar ibu jarinya sementara lawannya mempersiapkan serangannya. Dia melambaikan tangannya di udara dengan ketukan yang terkendali, 3 cincin jiwanya yang berkelap-kelip berputar di sekelilingnya. Kemudian, ritmenya berubah. Ketiga cincin jiwa itu menyala sekaligus, sedikit gemetar berbarengan. Keterampilan jiwa mana yang dia gunakan adalah tebakan siapapun. Dalam kilatan cahaya biru, Gu Yue menyulap bola es di telapak tangannya yang berdiameter setengah meter. Dia menamparnya lagi, dan bola air beku itu bergetar dengan setiap serangan. Mastif singa menyerangnya. Saat ia berakselerasi dalam kecepatan, bulunya menonjol seperti ujung ekor meteor yang berkobar. Namun, Gu Yue adalah gambaran kebosanan. Baginya, ini tidak lebih dari sebuah tugas. Dia menembakkan bola es ke binatang itu saat dia mendekat. Tindakan selanjutnya tidak dapat dipahami untuk kelas 0. Gu Yue mulai berjalan kembali ke arah Tang Wulin dengan punggung ke mastif singa. Apa yang dia lakukan? Sementara hampir semua orang terperangah, singa mastif meregangkan rahangnya lebar-lebar, menembakkan bola api merah keemasan yang membakar. Namun, pertemuan api dan es dimainkan dengan menakjubkan. Bola es itu meledak menjadi es yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengarah ke mastif singa. Rahang jatuh saat proyektil berkedip, berubah dari biru dingin menjadi hijau tua di tengah penerbangan. Pada saat yang sama, sepertiga dari mereka menghilang dalam kilatan perak, sebelum muncul kembali tepat di depan hidung siswa nomor 1. Paragon ketajaman ini mengelilinginya di dalam kubah dan menyerang di tempat. Tidak baik, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu seperti ini. Karena prioritasnya adalah memperkuat serangan singa mastifnya, dia membiarkan dirinya terbuka untuk serangan. Beberapa es angin hijau meleleh karena benturan, tetapi beberapa menghindari nasib itu. Dibantu oleh hembusan angin, proyektil itu berputar ke arah singa mastif, membiarkannya menahan serangan itu. Singa mastif meraung, mantel apinya berkurang, sosoknya semakin transparan. Dan kemudian, itu menghilang. Pertempuran berakhir. Sebelum siswa nomor 1 tertusuk, Shen Yi melompat untuk melindunginya. Beruntung baginya, atau dia akan menjadi bantalan-bantalan yang dimuliakan. Shen Yi tidak optimis tentang peluang siswa sejak awal. Benar untuk itu, kendali Gu Yue atas elemen benar-benar menekannya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang diakui oleh Silver Moon Douluo. Jelas bahwa Gu Yue, gadis yang menarik perhatian tetua Kai, akan muncul sebagai pemenang. Padahal, Shen Yi tidak menyangka pertandingan akan berakhir begitu cepat. Pada akhir pertempuran resmi, Gu Yue berdiri di sisi Tang Wulin, terlihat setenang biasanya. Dia telah memutuskan kemenangan instan karena malam sudah turun. Tidak ada keraguan bahwa Gu Yue mendapat 10 poin penuh, memberinya total 48. Peluangnya untuk memasuki pelataran luar tampak penuh harapan dengan 2 persidangan tersisa. Su Xiaoyan adalah yang terakhir pergi. Sebelum dia naik, Tang Wulin membisikkan beberapa kata ke telinganya. Dia mengangkat kepalanya dengan heran. Betulkah? Seperti itu. Tang Wulin mengangkat alis, senyum lembut di bibirnya. Coba saja. Sudah waktunya kamu pergi. Petik 2. Baik. Su Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terlalu percaya diri. Di antara siswa kelas 0, dia tidak diragukan lagi adalah yang paling lemah. Membantu dalam pertempuran tim bisa dilakukan dengan kemampuan kendalinya, tetapi bertarung 1 lawan 1 secara praktis tidak mungkin dilakukan. Untuk menebus kelemahannya, dia lebih fokus pada kekuatannya daripada kakaknya, sebagaimana terlihat dalam perbedaan antara tombak es mereka. Sementara saudara laki-lakinya fokus pada kekuatan penetrasi, Su Xiaoyan sangat membeku. Faktanya, rencana kultivasi Tang Wulin untuknya memaksimalkan kekuatannya dengan sempurna. Jadi, percobaan ini tidak menguntungkan baginya. Malam atau siang, tidak masalah. Syukurlah, dia tenang setelah dia menginjakkan kaki di arena. Setelah 3 tahun pengalaman pertempuran dengan rekan satu timnya, Su Xiaoyan memperoleh pemahaman yang kuat tentang keadaan emosionalnya. Selain itu, dia sama liciknya dengan kaptennya. Lawannya adalah pemuda berotot, siswa nomor 6. Mulailah, Shen Yi segera menyatakan. 2 cincin jiwa kuning muncul di sekitar Su Xiaoyan, membuatnya tampak lemah dan menyedihkan.
Dia tersandung untuk menangkap item yang disulap di tangannya. Lawannya juga melepaskan cincin jiwanya, tetapi ketika dia melihatnya hampir roboh, dia ragu-ragu. Adegan gadis kecil yang lemah di depannya menjerit aneh. Meskipun Su Xiaoyan memegang tongkatnya setelah melepaskan cincin jiwanya, tangan kanannya memegang palu hitam legam. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas dari kejauhan. Meski begitu, beratnya terlihat, karena dia harus bersandar pada tongkatnya untuk menjaga keseimbangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu perangkat jiwa? Tapi percobaan ini melarang mereka. Shen Yi menatap Su Xiaoyan sejenak, tapi pada akhirnya dia menahan lidahnya. Alasannya sederhana, palu itu bukanlah perangkat jiwa karena tidak memiliki sedikit pun fluktuasi jiwa. Setelah cincin jiwa pertama Su Xiaoyan menyala, roda es besar muncul di depannya, diameternya tidak kurang dari 1/3 meter. Kemudian, dia menempelkan palu ke sana. Dia mengangkat roda es, yang bergoyang-goyang karena beban tambahan. Tampak seperti anak kucing yang sedang berjuang, dia mengangkat tongkatnya, mengarahkan alat itu ke lawannya. Tindakannya sangat aneh. Mereka melampaui dunia aneh. Menahan berat palu, roda es itu terbang seperti siput yang mabuk. Sepertinya itu akan jatuh kapan saja. Ini cara dia menyerang. Para siswa Akademi Shrek menyaksikan dengan ekspresi aneh, alis berkerut dan hidung terjepit. Mereka telah melihat hal-hal yang mencengangkan sebelumnya, meski tidak pernah sesuatu yang begitu luar biasa. Itu adalah gaya bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap menang seperti ini. Akankah mainan itu menghubunginya? Su Xiaoyan tidak mempedulikan kebodohan mereka. Cincin jiwa keduanya menyala dan tombak es membeku di hadapannya.